Bab 653. Kamu hanya miskin. Mileye dan Sabta berjalan-jalan di sekitar kota lagi. Mileye menemukan bahwa ada sangat sedikit orang di kota ini. Dan kebanyakan dari mereka datang ke kota untuk menjual barang. Pada dasarnya tidak ada penduduk di kota. Namun, pedagang kaki lima yang menjual barang-barang tersebut tidaklah sederhana. Karena barang-barang yang mereka jual pada dasarnya adalah harta dari tingkatan alam Taoisme. Selama periode tersebut, dia juga membeli 2 pedang tingkatan alam Taoisme. Lumayan juga hasilnya. Setelah berjalan-jalan sebentar, Mileye dan Sabta memilih untuk pergi. Begitu keduanya meninggalkan gerbang kota, mereka dihentikan oleh 2 orang tua. Kedua orang tua itu memegang pedang panjang di tangan mereka. 2 orang tua ini adalah kultivator pedang. Salah satu orang tua menatap Mileye dan Sabta. "Kalian membunuh dia?" Sabta mengangguk. "Aku yang membunuhnya. Apakah kamu punya masalah?" Orang tua menyipitkan matanya sedikit. "Apa kamu tidak merasa kalau tindakanmu terlalu ekstrim?" Sabta menoleh untuk melihat Mileye. "Apakah dia tidak pantas mati?" Mileye berkata, "Dia pantas mati." Sabta menatap orang tua. "Apa kalian masih punya pertanyaan lain?" Orang tua mencibir. "Angkuh sekali kamu. Kalau begitu aku coba kemampuan kalian." Saat itu, Sabta tiba-tiba menghilang. Ses. Tanpa peringatan, secercah cahaya pedang menembus alis orang tua. Tubuh orang tua membeku di tempat. Matanya terbuka lebar. Jauh di dalam matanya, penuh ketidakpercayaan. "Kamu." Dan di sampingnya, orang tua lain hendak kabur. Tapi pedang Sabta lebih cepat. Ses. Kepala orang tua itu langsung terpenggal oleh seberkas cahaya pedang. Dengan gerakan dari tangan kanan Sabta, 2 cincin penyimpanan orang tua itu terbang ke tangannya. Lalu dia menyerahkan cincin penyimpanan itu kepada Mileye. "Ayo pergi." Mileye menyimpan cincin penyimpanan. Dia ragu-ragu, lalu berkata, "Sebenarnya, aku juga tidak begitu serakah." Sabta mengangguk. "Aku tahu, kamu hanya miskin." Mileye. Segera, keduanya meninggalkan kota Liaoyuan dan melanjutkan perjalanan. Di kota, Mileye dan Sabta mendapatkan berita tentang benteng ruang hampa lainnya di dunia akbar Suan Huang, yang masih agak jauh dari tempat ini. Jadi, alih-alih menaiki pedang, keduanya malah naik kapal bintang kaisar. Di atas kapal bintang kaisar, Sabta melirik ke arah kapal kaisar di bawah kakinya sambil berkata, "Barang bagus ini, setelah kembali, pinjamkan kepadaku. Aku akan meminta orang-orangku mempelajarinya. Mereka seharusnya bisa membuat lebih banyak lagi." Mileye berkata sambil tersenyum. "Oke." Sabta menengadah ke kejauhan, berkata dengan suara pelan, "Alam semesta sangat besar." Mileye mengangguk. Seberapa besar alam semesta 4 dimensi? Dia tidak tahu. Dan di atas alam semesta 4 dimensi, masih ada alam semesta 5 dimensi yang tidak diketahui. Manusia benar-benar sangat kecil di alam semesta ini. Namun, setelah manusia mencapai tingkat tertentu, alam semesta juga sangat kecil di hadapannya. Tidak butuh waktu lama bagi Sabta dan Mileye untuk berhenti tiba-tiba. Tidak jauh di depan mereka, ada gunung yang tingginya beberapa ribu kaki. Gunung itu seperti pedang terbalik, tergantung di langit berbintang. Dan di sekitar gunung, burung bangau terbang dari waktu ke waktu. Beberapa burung bangau juga ada orang yang duduk di punggung mereka. Mileye berkata dengan suara pelan, "Ini pasti sebuah sekte." Sabta mengangguk. Mileye berkata sambil tersenyum, "Ayo jalan memutar." Sambil mengatakan itu, dia menggerakkan kapal bintang kaisar untuk terbang ke kanan. Dan pada saat ini,
Seorang pemuda tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Sabta dan Mileye. Pemuda itu memandang Mileye dan Sabta dengan dingin. "Apakah kalian tidak tahu aturan Sekte Awan Dewa kami?" Mileye bertanya. "Aturan apa?" Pemuda itu berkata dengan dingin. "Tanpa izin Sekte Awan Dewa, tidak ada orang luar yang diizinkan untuk mendekati lingkungan Sekte Awan Dewa." Mileye mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, kami akan pergi sekarang juga." Namun, pemuda itu menghalangi mereka. Mileye menatap pemuda yang tak berekspresi itu. "Kalian anggap apa Sekte Awan Dewa kami? Datang dan pergi semaunya." Pada saat ini, di dalam tubuh Mileye, sebuah jiwa pedang tiba-tiba naik ke langit. Mung. Suara pedang menghancurkan langit. Alam Dewa Pedang. Melihat adegan ini, wajah pemuda itu berubah. Dia cepat-cepat membungkuk sedikit. Ternyata alam Dewa Pedang. "Maaf, aku sudah bersikap tidak sopan." Mileye terdiam. Pemuda itu buru-buru berkata lagi, "Tadi aku sudah bersikap kasar. Mohon dimaafkan." Mileye berkata, "Kami sudah bisa pergi." Pemuda itu mengangguk cepat. Tentu saja, Mileye dan Sabta hendak pergi. Dan pada saat ini, seorang orang tua tiba-tiba muncul di depan Mileye dan Sabta. Melihat orang tua, pemuda itu sedikit membungkuk. "Tetua Zong." Tetua Zong mengangguk. "Pergilah." Pemuda itu membungkuk lagi dan berbalik untuk mundur. Tetua Zong memandang Mileye dan Sabta dan tersenyum sedikit. "Kalian berdua sudah mencapai alam Dewa Pedang di usia yang begitu muda. Benar-benar jenius." Mileye berkata sambil tersenyum. "Senior terlalu membesar-besarkan." Numpang tanya, "Bagaimana agar bisa menuju benteng ruang hampa di dunia akbar Suan Huang lebih cepat?" Tetua Zong menatap Mileye. "Kalian akan ke benteng ruang hampa di dunia akbar Suan Huang." Mileye mengangguk. Tetua Zong berkata dengan berat, "Tempat itu bukan tempat yang baik." Mileye berkata sambil tersenyum, "Kami hanya pergi untuk melihat-lihat." Tetua Zong berkata dengan berat, "Kalau kalian berdua naik kapal bintang kaisar, paling tidak butuh waktu setengah bulan untuk sampai ke sana. Sepanjang perjalanan kalian pun tidak akan bisa tenang." Mileye bertanya, "Kenapa bisa begitu?" Tetua Zong berkata, "Karena orang-orang dari dunia akbar Suan Huang telah sering muncul di alam semesta kami baru-baru ini. Sepertinya mereka memiliki langkah besar." Setelah mengatakan itu, dia memandang Mileye dan Sabta. "Kalau kalian berdua mau pergi ke benteng dunia akbar Suan Huang, kalian dapat melalui formasi teleportasi Sekte Awan Dewa kami. Sangat nyaman. Kalian akan langsung mencapainya dalam waktu kurang dari setengah hari." Mileye berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, terima kasih." Tetua Zong tersenyum sedikit. "Silakan kalian ikut denganku." Setelah selesai berbicara, dia membawa Mileye dan Sabta ke Sekte Awan Dewa. Sekte Awan Dewa ini memang memiliki aura dewa. Dikelilingi oleh awan dan kabut. Istana dewa yang sangat indah dan megah. Dan terlihat seperti negeri dongeng. Setelah beberapa saat, Mileye dan Sabta datang ke arena seni bela diri di Sekte Awan Dewa. Tetua Zong memandang Mileye dan Sabta. "Tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sabta berkata, "Ada yang aneh." Mileye mengangguk dengan senyum lucu di sudut mulutnya. Pada saat ini, tanah di bawah kaki Mileye dan Sabta tiba-tiba bergetar hebat. Dan kemudian, petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat dari dalam tanah, menjebak Sabta dan Mileye seperti sangkar. Muka Sabta tanpa ekspresi. Mileye melihat ke kejauhan. Tetua Zong tiba-tiba muncul. Diikuti 10 orang di belakangnya. Semua orang itu adalah Master Alam Kaisar.
Tetua Zong memandang Mileye dan Sabta. Kalian sepertinya tidak terkejut sama sekali. Mileye berkata sambil tersenyum. Kalau aku tidak salah tebak, kamu seharusnya sudah tahu siapa kami. Tetua Zong melambaikan tangan kanannya. Dan sebuah potret muncul di depan Mileye. Orang dalam potret itu adalah Mileye. Tetua Zong menatap Mileye. Kudengar, harta 5 dimensi ada di tanganmu. Mileye mengangguk. Memang. Tetua Zong berkata sambil tersenyum. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu akan datang ke wilayah kami. Langit benar-benar sangat menyayangi Sekte Awan Dewa. Mileye berkata sambil tersenyum. Bagaimana kamu tahu bahwa langit bukan ingin menghancurkan Sekte Awan Dewa? Begitu selesai bicara, dia menghentakkan kaki kanannya. Ses. Seberkas cahaya pedang menembus udara. Cahaya pedang ini langsung menghancurkan petir di depannya. Lalu menebas ke arah Tetua Zong. Mata Tetua Zong sedikit menyipit. Telapak tangannya terbentang. Sebuah tombak panjang tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Saat berikutnya, dia melangkah maju. Tombak panjang di tangannya menusuk seperti naga guntur. Boom! Dengan suara ledakan, Tetua Zong segera mundur. Dan kali ini, di tengah teknik formasi, Mileye meninju. Tinju penguburan. Dengan satu tinju itu, guntur dan kilat di sekitarnya langsung berubah menjadi abu. Melihat adegan ini, wajah para Master Sekte Awan Dewa tiba-tiba berubah. Jelas, mereka meremehkan kekuatan Mileye. Mileye berjalan perlahan menuju Tetua Zong dan yang lainnya. Dia tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia dengan ringan mengetuk kaki kanannya. Di sekelilingnya, kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya seperti air pasang. Wajah Tetua Zong dan yang lainnya menjadi sangat serius. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba bergegas ke depan dan melemparkan pukulan. Tinju penguburan. Dengan pukulan ini, kekuatan yang dahsyat keluar dari tinju Mileye. Merasakan kekuatan ini, wajah Tetua Zong berubah. Ayo serang bersama. Begitu selesai bicara, 11 orang itu menyerang bersamaan. Boom! Ruang hampa di sekitar langsung hancur. Dan Mileye mundur hampir 100 kaki jauhnya. Meski tinju penguburan miliknya ditambah kekuatan bumi sangat dahsyat, tapi masih agak tak bisa membendung kekuatan 11 Master Alam Kaisar. Tetua Zong memandang Mileye dengan dingin. Aku meremehkanmu, tapi hari ini juga kamu. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menghilang. Mung. Suara dengungan pedang melintas di lapangan. Wajah Tetua Zong berubah drastis. Lengannya membanting ke depan. Cahaya pedang menebas. Boom! Di bawah tatapan mata semua orang, lengan Tetua Zong langsung terpotong bersama dengan tubuhnya. Tetua Zong menatap Mileye dengan ngeri. Kamu, Mileye berkata sambil tersenyum. Aku adalah kultivator pedang. Begitu selesai bicara, pedang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi pedang penakluk jiwa. Saat berikutnya, dia memegang pedang di udara dan menghadap Tetua Zong lalu menunjuk. Boom! Jiwa Tetua Zong langsung diserap oleh Mileye. Wajah beberapa Master Alam Kaisar Sekte Awan Dewa yang tersisa berubah drastis. Dan mereka akan mundur. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. 9 buah pedang tiba-tiba muncul di atas kepala mereka dan menenggelamkan beberapa orang itu. Cahaya pedang bertebaran. Formasi pedang pembunuhan. Ses. Di lapangan, suara pemotongan cahaya pedang terus terdengar. Dan 2 Master Alam Kaisar langsung dipenggal oleh cahaya pedang ini. Tepat ketika Mileye hendak membuat gerakan lagi, aura kuat tiba-tiba muncul di lapangan. Saat berikutnya, seorang orang tua muncul tidak jauh di depan Mileye.
Orang tua itu melambaikan tangan kanannya. Sebuah kekuatan dahsyat langsung menerbangkan pedang-pedang terbang itu. Orang ini adalah ketua sekte Awan Dewa. Ketua sekte Awan Dewa melirik kedua jenazah alam kaisar yang tidak jauh. Lalu menatap Mileye. Masalah ini selesai sampai di sini. Pergilah kalian. Selesai sampai di sini. Mileye menyeringai. Senyumnya sedikit menakutkan. Saat kalian mau bertarung, harus diikuti. Saat kalian tidak mau, harus diikuti juga. Memangnya aku ini apa? Aku kasih tahu kalian. Kalau kalian tidak memberikan kompensasi 1 miliar kristal dewa hari ini, masalah ini tidak akan berakhir. Begitu selesai bicara, sebuah jiwa pedang yang kuat keluar dari tubuhnya. Bersambung. Jangan lupa klik like dan subscribe.